pertama-tama juga aduh ini bener nggak sih aku ngambilnya kok jadi gini banget ya. Terus lama-lama karena aku juga passionate ya, suka, jadi kayak jalaninnya juga jadi lebih ya udahlah, lebih mudah gampang gitu. ya. Soalnya dunia arsitek itu kalau di luar sana tuh bener-bener nggak tidur kan, nggak tidur, bawa kerjaan ke sekolah yang gede-gede yang banyak gitu. Terus sedangkan di sini kan ya banyak kan di rumah gitu kan. Jadi kayak beda banget gitu. Tapi gara-gara aku ambil jurusan itu membangun karakter aku jadi lebih apa-apa aku bisa sendiri gitu loh. Lebih punya kemauan lah gitu. Berdikari? Bener, berdikari. Terus kalau misalnya punya cita-cita pengen sesuatu itu jadi ini jadi nggak cuma mimpi doang nih, jadi kayak pengen direalisasikannya tuh gimana gitu. Belajar banyak dari sana lah. Bincang bersama. Halo Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial, wanita cantik, punya karir yang bagus, punya bisnis yang luar biasa keren. Kita kenalan ya bareng-bareng. Sudah ada Mbak Felicia Eng. Halo, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Iya, terima kasih. Salam kenal ya. Salam kenal. Smart Listeners, Mbak Felicia Eng ini adalah founder Rajut ID dan juga Concept Trade Co-working Space. Tapi kita nggak akan fokus ke situ. Saya penasaran ini, sampai dengan titik Mbak Felicia di titik ini pasti akan ada pengaruhnya nih dari masa kecil, masa remaja kan? Iya. Mungkin boleh dong cerita masa kecil seorang Felicia Eng tuh gimana sih? Jadi kalau aku pas kecil itu, jujur dari kecil sampai high school ya itu belajar aja sih, suka belajar. Terus biasanya kalau aku weekend gitu, biasanya aku adalah les yang berhubungan sama seni ya, kayak les gambar lah atau kayak bikin paper clay. Zaman dulu ada paper clay gitu. Terus kalau enggak ya bikin bookmark, scrapbook gitu. Nah, itu pertama kalinya kenapa aku bisa suka sama desain. Terus waktu itu juga sempat diajak papa ke kantor. Jadi papa itu memang arsitek dan kontraktor. Jadi waktu itu diajak ke sana, terus aku bilang sama papa nih, aku gede kayaknya pengen jadi arsitek. Padahal waktu itu tuh masih kecil, mungkin masih umur 7-8 tahun lah. Terus pas besar aku kuliah ngambil jurusan arsitektur di Australia. Terus habis itu baru lanjut lagi ngambil property development. Itu di Indonesia? Di atau Australia juga. Australia Jadi juga? ke Perth dulu, habis itu baru ke Sydney. Oke. Seorang Felicia Eng yang dulu kecil gitu ya, umur 7 tahun, udah bilang sama papanya mau jadi seorang arsitek. Iya. Tapi untuk cita-cita pertama tuh apa sih? Cita-cita pertama, aku pernah pengen jadi polisi wanita. Wow, mau jadi polwan. Iya, mungkin yang kayak heroik gitu ya, sukanya. Tapi lama-lama memang karena suka gambar gitu. Terus sama mama, aku pengen berdesain nih, desain apa ya? Kayaknya yang menarik nih, yang aku belum pernah tahu gitu. Jadi pikir, jadi arsitek aja kali ya, kayak seru deh gitu kan, bisa bangun bangunan yang kayak macam-macam. Terus orang bisa ada kayak explore bangunannya gitu terus. Jadi ya itulah. Wow. Nah, ketika kecil gitu ya, kita masih bahas Felicia yang kecil nih, Mbak Felicia. Ketika kecil gitu, lahir di? Aku lahir di Medan. Di Medan. Iya, itu langsung pindah ke Jakarta atau gimana? Iya, jadi memang mama dan papa itu orang Medan. Terus habis lahir, karena papa berkarir juga jadi ke Jakarta, jadi aku pindah langsung, nggak nyampe setahun aku pindah langsung. Oke, berarti emang udah dari 1 tahun itu udah di Jakarta begitu ya? Di mana? Aku di Jakarta Utara. Oke. Nah, ketika kecil itu, seorang Felicia kecil sukanya main apa sih? Aku kecil ya seperti anak kecil pada umumnya, perempuan suka main masak-masakan lah. Terus ya itu suka menggambar, terus suka main layangan. Oh ya? Ya, macam-macam. Yang pokoknya yang bisa aku gambar-gambar lah. Kalau layangan bisa, zaman dulu kan bikin sendiri ya, sendiri terus langsung mainin sendiri gitu ya. Jadi tiap minggu beda-beda tuh layangannya. Wah. Macam-macam. Tapi suka gambar memang karena kadang-kadang nih ya, Felicia, ada yang anak kecil tuh suka gambar karena gambarnya bagus. Karena gambarku bagus, jadi aku suka gambar. Nah, kalau Mbak Felicia sendiri?
Enggak, kalau aku zaman dulu tuh suka kayaknya gambarnya oke lah, nggak sampai yang kayak artsy banget, tapi aku tuh suka, misalnya aku suka sebuah karakter gitu, terus aku suka gambarin gitu. Oke. Terus aku pajang di bawah meja belajar ya, terus dikumpul-kumpulin gambarnya. Kalau lihat-lihat itu Iya, lagi iya. lucu ya. Lucu. Terus kenapa dulu gambarnya kayak gini? Tapi orang tua sendiri gaya pendidikannya seperti apa? Kalau mama sama papa sih tergolong santai ya. Mereka mungkin karena kan kalau papa itu kan memang kerja ya. Kalau mama tuh kan full ibu rumah tangga. Jadi memang kalau mereka berdua ya intinya mereka bolehin aku berkarir gitu, tapi juga ya maksudnya aku juga harus bisa punya keluarga lah nanti, jadi harus bisa bagi waktu gitu. Jadi nggak terlalu, mereka ikutin apa yang aku suka aja sih. Lebih ke Berarti nggak ada ngebatas-batasin Enggak. atau gimana? Kamu mau gambar mulu misalnya gitu. enggak sih, enggak. Berarti santai aja waktu dari kecil begitu Iya. ya gaya pendidikannya. Oke, Papa seorang arsitek yang efek banget nih di dalam dirinya Mbak Felicia begitu ya, sampai bisa berkuliah jadi seorang arsitek. Ketika SMA seorang Felicia seperti apa? Kalau SMA aku Berprestasi banget kah gitu atau gimana? cukup berprestasi lah, karena aku tuh suka hobi belajar banget sih. Memang dari dulu aku suka matematika gitu kan. Jadi kayak dari dulu itu aku masuk ke sekolah yang memang pelajarannya cukup susah, jadi kayak banyak menyempatkan waktu belajar sih, lebih ke belajar. Terus weekend baru cari hobi-hobi lah, menjalankan hobi-hobi yang aku suka gitu. Biasanya Sabtu aku baru les. Ada sempet les piano, les nyanyi gitu, macem-macem. Wow. Iya. Terus kenapa hingga akhirnya memutuskan untuk kuliah arsitektur dan itu di Australia? Aku jadi dari dulu kan memang suka desain, terus aku berpikir kayaknya aku lagi mikir kira-kira karir apa sih yang aku mau nanti kalau aku pulang gitu. Apa aku mau jadi, dulu sempat pengen kepikiran juga sih pengen jadi fashion designer, tapi kayaknya maksudnya kan segala sesuatu yang kita ambil tuh kan kita harus mengembangkan ya, masa harus berpikir panjang gitu. Jadi waktu itu pikir kayaknya ambil arsitek aja deh, kayaknya aku bisa yang itu bikin bangunan-bangunan di Indonesia yang misalnya jadi kayak lebih lucu-lucu gitu. Terus supaya banyak orang yang bisa ikut enjoy karyanya juga gitu. Oke, kira-kira apa yang paling menginspirasi Mbak Felicia dari si arsitektur gitu di Indonesia? Aku suka arsitektur yang just nice ya, maksudnya yang nyaman gitu. Okay. Nyaman, soalnya maksudnya kalau aku dulu belajar juga ya di Australia itu kalau kita bikin sesuatu itu memang harus ada alasannya gitu. Jadi nggak cuman biar bagus gitu, tapi harus ada fungsinya. Terus kayak pembagian ruangan gitu, terus natural lightingnya. Itu kan membangun mood banget ya untuk satu bangunan gitu. Nah itu kayaknya aku ini banget sih aku suka banget. Berarti rumah-rumah atau bangunan yang homey begitu ya? Iya, benar. Warm. Jadi memakai bahan-bahan warm ya, kayak kayu, terus kayak konkrit. Ini ada hubungannya juga nggak sih? Maksudnya ada dampaknya juga nggak sih dari papanya Mbak Felicia? Kalau taste design sebenarnya kayak beda deh. Kalau si papa suka klasik deh. Klasik. Cuman mungkin dari aku ambil kuliah terus banyak terekspos sama architecture yang a bit Japanese and westernized gitu. Jadi aku jadi suka gitu. Oh iya ya, kalau misalnya Japanese itu mereka yang warm gitu, yang homey banget. Di rumahnya tuh kayaknya adem gitu kan. Iya, jadi betah banget ya. Oke, tapi kalau papa justru yang lebih ke klasik gitu. Iya, Eropa. Papa Eropa sukanya. Beda ya. Tapi kayak gitu ada, kalau misalnya ngobrol gitu jadi ada perbedaan nggak? Atau gimana? Kalau ngobrol
Ya ada mungkin perbedaan karena papa aku kan usianya juga udah cukup senior ya. Jadi mungkin ya paling perbedaan di opini desainnya aja sih. Tapi kalau yang lain-lain sih nggak ada. Wow, ada nggak sih Mbak Felicia value gitu ya dari orang tua atau dari mama yang akhirnya bisa membentuk seorang Felicia yang seperti sekarang ini? Jadi si mama sama si papa itu selalu bilang kalau jadi orang itu kan harus baik ya, walaupun misalnya nanti kita di dunia kerja atau di sekolah tuh ada yang jahatin gitu misalnya, tapi tetap harus bisa jadi orang baik untuk orang-orang lah gitu. Oke, pernah punya pengalaman nggak di sekolah atau gimana seputar hal itu? Syukurnya enggak sih, nggak ada sampai dijahatin gimana enggak. Cuman ya kalau di kerjaan kan pasti ada aja lah ya, kayak dilatih untuk ya mungkin lebih sabar gitu kan, jadi pribadi yang lebih baik lah. Nilai atau value itu yang terus dipegang sampai sekarang, dipakai terus gitu ya? Sama juga kayak kalau udah mau mengerjakan sesuatu itu harus committed ya, terus harus hard worknya harus ada dan harus jadi orang yang bisa di-trust sama orang. Percaya. Iya, soalnya kepercayaan sulit gitu ya untuk didapatkan, apalagi kalau misalnya kita ngomongin dunia arsitektur ya. Benar, karena kan kalau di dunia arsitek itu kita dengan klien tuh seperti teman ya, jadi itu long term relationship lah sama mereka gitu. Jadi kita juga kita harus bisa jadikan mereka kayak teman gitu. Jadi kita bisa tahu mereka tuh sukanya apa, terus mereka nggak sukanya apa gitu. Nggak bisa kita maunya apa, terus mereka nggak suka, terus kita maksa gitu kan. Orang yang mau bikin siapa? Iya. Tapi kalau misalnya Mbak Felicia dulu gitu, waktu kecil pernah nggak punya definisi gitu, kesuksesan tuh seperti apa? Apakah itu berubah gitu definisinya sampai sekarang atau gimana? Kalau kecil jujur aku belum terlalu terekspos sama dunia kerja ya, karena kan lebih banyak di rumah itu aku spend time sama mama yang memang full ibu rumah tangga. Kalau sekarang karena udah mengerjakan beberapa bisnis juga, jadi aku ngelihat definisi sukses itu adalah aku harus bisa sukses dalam meraih mimpi aku, tapi aku juga harus bisa sukses untuk membantu orang di sekitar aku. Dan juga karena aku nggak lupa, misalnya aku juga punya rumah tangga, jadi aku harus sukses jadi ibu dan anak juga gitu. Ya kebetulan si Rajut ini kan memang bisnis yang membantu ibu-ibu yang punya anak khususnya untuk dapat penghasilan lebih lah, karena mereka juga sambilan jaga anak. Mumpung disinggung juga nih soal Rajut gitu ya, dari arsitek, dari seorang arsitek kuliah di arsitektur, S2-nya ngambil property development. Ini kan nggak ada hubungannya nih dengan Rajut gitu. Kok bisa hingga akhirnya menjadi founder dari Rajut.id? Kalau Rajut sendiri kan fashion local brand ya. Memang dari dulu itu aku lumayan tertarik sama dunia fashion juga. Terus ngelihatnya tuh kalau misalnya aku bisa ngembangin sesuatu yang aku suka juga dan produknya memang kebetulan aku pakai juga tiap hari gitu dan ngena di aku. Terus aku juga bisa kayak gimana sih supaya orang-orang tuh bisa mengenal produk Indonesia tuh lebih, terus bantu-bantu juga sama yang ibu-ibu dan yang punya anak itu kan di desa itu kayak ngena lah di aku gitu. Jadi aku kayak pengen deh cobain gitu, kerjain business brand and impact lah gitu. Awalnya dari mana? Awalnya tuh sebenarnya iseng-iseng, karena pertamanya itu kan kita itu jadi Rajut itu foundernya 3, ada saya, Genesia, sama Sylvie. Nah kita itu pergi liburan ceritanya sama teman-teman yang dulu dari Australia, jalan-jalan ke Jogja waktu itu. Terus singkat cerita pas di Jogja itu, karena itu kan pertama kali nih kita ke Jogja, terus kita amazed banget kok kayaknya orang Indonesia itu banyak banget ya yang kayak jago banget bikin kerajinan tangan, dari
mungkin kerotan, kayu, terus yang gambar, yang mahal, semua tuh bagus-bagus banget. Tapi kok kayaknya aku tuh nggak tahu gitu. Maksudnya kita nggak terekspos ya kayak ini buatan Indo loh. Ternyata padahal di luar sana itu tuh banyak banget yang kayak karya barang Indonesia ini yang sudah ke ekspor ya dari luar, tapi kita nggak tahu kalau itu ternyata produk kita sendiri Indonesia. Terus tertariklah sama daur ulang hari itu. Bahan kita bisa loh daur ulang pakai bahan plastik nih, karena kan memang sampah plastik banyak ya. Bener. Terus lucu juga ya kalau dijadiin tas gitu. Ya udah deh, ada ketertarikan di sana, terus ya udah kita coba seriusin deh gitu usahanya. Tapi hingga akhirnya memutuskan untuk di tempat itu dan membantu perekonomian di ibu-ibu itu gimana tuh ceritanya? Pertamanya itu jadi kita cari tahu pertamanya. Oke. Ini tuh gimana sih cara pembuatannya, terus gimana. Nah, terus akhirnya kita nemuin satu desa dekat Madiun sana. Terus memang ada kerjain kerajinan tangan gitu. Nah, kita bekerja samalah sama si desa itu. Jadi kayak mereka juga mau belajar ya, maksudnya mereka mau explore untuk bisa nih bahan ini bisa dijadiin beda-beda nih gitu ya. Karena kan selama ini barangnya jujur ya gitu-gitu lagi lah gitu. Jadi kita coba untuk explore sama mereka juga senang gitu. Terus ya kita akhirnya ya udah jadi kerjasama dari 2019 itu. Udah dapet pas ya. Iya. Karena ini membantu perekonomian ibu-ibu di sana juga ya, Mbak Felicia ya. Ibu-ibu di sana dibekerjakan begitu. Benar. Jadi untuk merajut. Iya. Jadi kalau misalnya di desa kita itu rata-rata kan pekerjaannya petani. Petani. Terus ibu-ibunya juga ada spend time ke ladang. Tapi karena kan mereka punya anak, sebagian punya anak. Terus juga ada yang memang kondisi badannya itu nggak memungkinkan untuk ke ladang lah karena sakit lah kakinya atau gimana. Terus jadi mereka di rumah, baik di rumah. Jadi kita dengan adanya rajut dan bisa menganyam tas rajut ya, kan ada si rajut ini, mereka jadi bisa nambah income-nya karena mereka itu tetap kerjainnya di rumah masing-masing. Jadi sambil lihat anak, sambil ya masak gitu. Jadi kayak biasa gitulah masih. Tapi mereka bisa nganyam sekalian gitu, berbarengan. Jadi mereka happy lah. Jadi nggak usah kemana-mana gitu, bisa yang sakit ya bisa tetap di rumah, yang punya anak bisa tetap momo anaknya, urusan rumah nggak ketinggalan, tapi tetap juga bisa merajut dan bisa dapat income tambahan gitu ya, Mbak Felicia. Konsep ini digadang atau diciptakan bertiga kah atau gimana? Saling lempar aja sih kayaknya. Jadi pertamanya kita ada ketertarikan akan bahannya ya. Habis itu coba deh aku cari tahu gitu misalnya. Terus si Sylvie juga ya deh bareng-bareng kita cari tahu. Terus akhirnya kita ya ke desanya gitu cari tahu. Terus akhirnya ya berbarengan. Kalau lebih ke aku sama Kak Sylvie kali ya. Yang bagian ini nanti operationnya gimana, desainnya gimana. Kalau Kak Ganesha kan lebih ke marketing. Finance gitu. Ada nggak sih pengaruhnya dari mungkin kuliah atau zaman SMA atau SMP atau justru ditarik lagi dari masa kecil gitu? Pengaruhnya nilai-nilai yang Mbak Felicia punya gitu ke dalam ini pengaplikasian bisnis rajut ini? Kalau aku kan kebetulan memang megangnya lebih ke desainnya ya untuk rajut. Jadi mungkin karena dulu kuliahnya ambilnya jurusan arsitek, jadi apa-apa tuh kayak ini kalau taruh ini kenapa ya, kalau kita bikin bentuk ini jadinya gimana ya gitu. Jadi kalau di dunia arsitek itu ada namanya forms follow function. Jadi memang kita kalau desain sesuatu itu harus fungsional. Kenapa nih kita bikin seperti ini? Nah, kalau di rajut sendiri juga seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu orang di Indonesia ini, misalnya khususnya wanita itu mereka kesehariannya gimana sih? Mereka itu apa suka tas kita nih buat kerja atau buat traveling atau mungkin buat bawa barang anak nih gimana? Terus harus yang seperti apa yang supaya mereka bisa serve the needs juga, yang mereka tuh maunya gimana gitu. Wow. Jadi ada sedikit. Ada risetnya ya, dan diimplementasikan di rajut itu tadi, hingga semuanya barang-barangnya itu ya fungsional begitu ya. Wow.
kita mau balik, aku mau balik deh karena kayak kejauhan ya. Tapi aku mau menapak tilas gitu seorang Felicia dari dulu kecil gitu. Ada nggak sih kejadian atau hal yang hingga akhirnya tuh berdampak sama Mbak Felicia di titik ini? Mungkin pada saat aku mau berangkat kuliah kali ya. Oke. Karena kan kalau jadi aku tuh kalau di Indonesia itu karena kayak mama tuh di rumah terus ya, jadi aku juga nggak terlalu kayak bisa dibilang terekspos sama dunia itu kayak gimana gitu ya. Jadi pas aku berangkat kuliah terus jadi sendiri ya, hari itu jadi sendiri terus apa-apa sendiri. Nah aku dilatih dari sana lah, mungkin jadi lebih mandiri, terus juga apa yang kita mau juga gimana sih caranya supaya yang misalnya kita punya opini nih kayak gini, terus supaya kayaknya mereka terima nggak ya opini kita, jadi lebih developnya di sana sih pas aku kuliah. Gitu ya? Tertempa, iya, pas kuliah jadi kayak harus bisa. Ini kan perbedaannya kan yang sangat signifikan begitu ya Mbak Felicia. Ketika kita di rumah aja nggak terekspos dengan dunia luar, tiba-tiba kita di luar negeri. Benar. Yang culture-nya udah pasti beda. Iya. Terus juga kita udah harus sendiri. Itu gimana ngadepinnya? Pasti kan ngalamin apa ya? Guncangan di dalam diri yang luar biasa nih. Gimana menghadapinya? Pertama-tama juga, aduh ini bener nggak sih aku ngambilnya? Kok jadi gini banget ya? Terus sama-sama karena aku juga passionate ya, suka. Jadi kayak jalaninnya juga jadi lebih ya udahlah, lebih mudah gampang gitu. ya. Soalnya dunia arsitek itu kalau di luar sana tuh bener-bener nggak tidur, kan nggak tidur, bawa kerjaan ke sekolah yang gede-gede yang banyak gitu. Terus sedangkan di sini kan ya banyak kan di rumah gitu kan. Jadi kayak beda banget gitu. Tapi gara-gara aku ambil jurusan itu membangun karakter aku jadi lebih apa-apa aku bisa sendiri gitu loh. Punya kemauan lah gitu. Berdikari? Bener, berdikari. Terus kalau misalnya punya cita-cita pengen sesuatu itu jadi ini jadi nggak cuma mimpi doang nih, jadi kayak pengen direalisasikannya tuh gimana gitu. Belajar banyak dari sana lah. Oke. Gaya pendidikannya berbeda nggak? Gaya pendidikan kalau di Australia itu agak nyantai sebenarnya. Jadi mereka itu bebas beropini ya, maksudnya kita mereka nggak apa-apa nih kalau misalnya kita sukanya yang tipe ini, terus yang penting kita ada reasoning di balik itu gitu. Kalau di Indonesia kayaknya udah terarahkan gitu, jadi kayak kamu abis ini ya gitu. Okay. Di sana lebih bisa explore lah. Oke, baik. Tapi kan kalau misalnya kita ke Indonesia, kita punya nih referensi Kota Tua. Oh ya, ya kan? ya. Kemudian mungkin di Surabaya juga ada kan bangunan-bangunan. Apakah itu jadi salah satu inspirasi juga? Iya, tentunya karena aku tuh suka banget sama gedung yang masih cultural ya. Kita tuh masih nyimpen value yang Indonesia tuh gimana sih dulunya, terus tempat ini dulunya dipakai untuk apa. Jadi sejarah-sejarah itu menurut aku penting banget ya, apalagi kita yang kalau bisa dibilang zamannya berbeda banget ya. Jadi kalau kita nggak diajarkan atau kita nggak tahu lebih lanjut tentang itu, nanti gimana generasi kita yang di bawah ya lebih nggak tahu lagi. Jadi gara-gara ada itu semua jadi bikin kita jadi lebih cinta akan Indonesia ya. Oke. Ini menarik nih semua listeners, banyak ya arsitektur. Terus lu juga punya usaha kan, Rajut ID. Apa sih sebenarnya pekerjaan utama gitu dari seorang Mbak Felicia? Apakah seorang arsitek atau pengusaha? Aku lebih ke pengusaha. Lebih senang disebut sebagai apa nih? Kayaknya brand owner. Soalnya kalau misalnya yang desain itu, aku tuh sekarang setengah-setengah sama suami aku. Jadi suami aku tuh dia nggak ambil jurusan desain, cuman karena dia sering suka, jadinya dia yang lebih ke desainnya sekarang. Aku lebih ke rajutnya. Untuk kontrolnya itu sendiri gimana sih Mbak Felicia? Kontrol kan jauh gitu kan, di Madiun kan karena desanya. Itu kontrolnya gimana? Biasa sih kita
visit ya setahun 2 kali lah at least. Terus ya udah bikin planning setahun maunya gimana. Terus memang kita juga ada orang di sana yang memang karena kan barang ini tuh bener-bener di QC ya. Dari cara menganyamnya aja kalau misalnya kurang kencang atau apa itu beda gitu. Terus dari ketebalan bahannya segala macam. Jadi tetap ada orang lapangan di sana. Paling kita setahun 2 kali ke sana itu lebih ke misalnya ngajarin atau lebih ke ini kita nanti ke depannya mau coba ekspor seperti ini nih. Jadi kayak training lah gitu. Briefing untuk next step-nya begitu ya. Dan Mbak Felicia juga punya concentrate co-working space. Apakah ini jadi salah satu pengimplementasian ilmu di arsitektur dulu, sekarang jadi punya concentrate co-working space? Jadi si konkret ini kita itu dulu pas aku baru balik kuliah, terus aku ngejalanin jadi interior design ya, kebetulan setahun. Habis itu diajakin teman dari Australia juga, mau nggak buka co-working space gitu. Terus cari tahu lah apa sih co-working space itu. Nah, co-working space itu kan tempat kerja yang sebenarnya di luar sana udah banyak. Jadi kayak tempat kerja fleksibel ya, yang memang bisa kerja perorangan atau per tim tuh bisa. Terus jam-jamnya juga mau sejam, mau sehari, mau sebulan, mau 24 jam bisa lah. Nah terus kepikiran kalau misalnya aku sendiri jadi arsitek tuh aku juga kan perlu tempat ya, maksudnya yang flexible working hours gitu. Terus pikir-pikir boleh nih kayaknya coba bikin, karena kayaknya perubahan zaman juga ya, anak zaman sekarang kan memang kalau kerja itu nggak bisa yang kayak harus sekarang gitu kerja. Kadang terinspirasinya tuh baru keluar kayak habis siang atau sore tuh baru keluar, tiba-tiba udah selesai nih. Jadi kenapa enggak kita ciptain tempat yang memang ya kita sendiri juga butuh ya, maksudnya gitu. Nah aku juga jadi desainernya tempatnya desainer tempatnya, arsitekturnya, interiornya juga. Iya. Terus memang mau nyiptain tempat yang homey, yang tadi homey. Terus juga dengan fasilitas-fasilitas yang memang supaya kalau kita capek kerja atau apa jadi lebih refresh lagi lah gitu. Oke. Dan terciptalah si konkret ini. Wow, luar biasa. Apa hal-hal yang ditanamkan gitu, yang ditaruh dari ciri khas seorang Mbak Felicia di dalam coworking space itu? Tempatnya itu harus pertama homey ya. Homey, terus neighborhood. Jadi kalau si konkret sendiri itu neighborhood konsepnya. Jadi misalnya kalau mau kerjanya jam 12 malam datang ya bisa gitu. Karena kan kalau misalnya tempatnya office banget gitu kan kadang ada restriction jam-jamnya. Tuh, terus sama aku tuh suka banget sama konkret sama kayu. Jadi tempatnya tuh banyak konkret dan kayu gitu. Itu jadi ciri khas gitu ya. Ini menarik lagi, bisnis gitu. Ayah arsitek dan kontraktor, nggak ada bisnisnya ibaratnya gitu ya kan. Ibu rumah tangga, dari mana belajarnya? Dari suami sih. Jadi aku kenal udah lama sama suami aku dari sejak kuliah. Udah lama. Mungkin karena sering bareng-bareng ya. Karena kan dia memang background usaha keluarganya bisnis ya. Jadi muncul gitu kayak kalau misalnya kerjain sesuatu yang aku passionate, terus aku juga bisa, maksudnya aku bisa punya kerjaan terus aku passionate, terus bantu-bantu, kenapa enggak gitu. Terus jadi tertarik sendiri sama dunia bisnis gitu. Iya. Kayaknya aku ngeliat Mbak Felicia ini emang orangnya suka belajar ya kan. Dari dulu kecil emang suka belajar sampai sekarang juga suka belajar, pembelajar sejati. Karena kan namanya bisnis kan never ending learning. Begitu kan. Ada lagi pembaruan. Itu juga kah yang menjadi mindset Mbak Felicia sampai sekarang ini terus menjalankan Rajut tadi? Benar, kalau misalnya kita itu harus terus belajar ya, belajar dan berkarya. Jadi nggak yang kita kerjakan sekarang nanti 5 tahun lagi belum tentu dengan teknik yang sama dan dengan pelajaran yang sama itu bisa kita implementasikan. Jadi makanya kan dunia itu kan terus berkembang ya. Jadi kita juga nggak boleh stop di sana, harus terus belajar dan ya mengikuti zaman juga lah ya.
Ada tips nggak sih gimana caranya biar kita tuh bisa menyerap apa yang ingin kita pelajari? Pertama cari tahu passionnya dulu kali ya. Kayak kita tuh sukanya ke arah mana sih? Karena kan kalau kita belajar sesuatu yang memang kita passionate, kita belajarnya jadi lebih mudah ya. Jadi lebih pengen tahu gitu. Nah setelah itu baru kita kembangkan. Kira-kira kalau misalnya kita jalanin ini, kita harus bisa melihat ini 5 tahun ke depan nih gitu. Gimana ya? Apa masih ada nggak ya? Masih dibutuhkan nggak ya gitu? Karena biasanya kalau bisnis juga kan itu lahir dari sesuatu yang menjadi problem. Jadi bisnis itu adalah sebuah solusi untuk sebuah problem yang emang ada gitu. Nah, mungkin bisa cari tahu dari sana juga. Kayak kira-kira di Indonesia lagi butuh apa sih orangnya? Terus aku tuh orangnya suka ini loh. Bisa nggak ya kita cari sesuatu yang bisa solve the problem juga gitu. Oke. 5 tahun ke depan, seorang Mbak Felicia mau jadi apa? Atau ada nggak sih goals personalnya? Pengen tetap berkarya sih dan membantu lebih banyak orang ya. Mungkin kalau aku pengen explore juga ya, Jadi nggak menentu aku kerjain yang sekarang. Mungkin nanti ke depannya tetap di bidang desain juga, tapi mungkin explore sesuatu yang berbeda gitu. Yang penting tertariknya sama bisnis with an impact sih sekarang. Wow, oke, semoga lancar Ya, dan semoga impian Mbak Felicia bisa tercapai. Gak 5 tahun deh, 3 tahun, 2 tahun udah bisa gitu ya. Dan smart listeners, Anda bisa loh untuk kepoin produk-produk rajut.id di Instagramnya. Di mana? @rajut.id di Instagram. Terus kita juga ada di Tokopedia, Shopee. Udah di marketplace juga ya. Ya. Dan co-working space-nya Co-working space-nya Instagramnya @concrete.space. Oke, itu 24 jam? Untuk kantornya 24 jam. Wow. Alamatnya di? Alamatnya kita ada di 2 tempat, ada di Pluit dan ada di Kedoya. Oke, silahkan loh smart listeners kalau mau ceki-ceki begitu ya, mau pergi ke co-working space silahkan. Ini loh perwujudan ide dan juga diri dari seorang Mbak Felicia. Terima kasih Ya. sudah berbagi inspirasi, kemudian ya banyaklah nilai-nilai dan juga pelajaran yang kita bisa serap dari Mbak Felicia. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Dan smart listeners, itu dia akhir dari perbincangan dalam podcast Bincang Bersama. Anda bisa dengarkan episode-episode lainnya. Dan kami harus pamit. Saya Tasya Rustama. Sampai jumpa. Bincang Bersama.